Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtu sholatil aidaini utawi waktune sholat riyaya loro iku ma zaman to mangsa baina tulu'i syamsi ing dalem antarane metune srengenge wa zawaliha lan lingsire srengenge. Dados waktu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yaitu waktu di antara keluarnya matahari dan condongnya matahari ke arah barat. Ai az-zaman alladzi baina dzalik. Zaman di antara keluarnya matahari dan condongnya matahari. Wa yakfi tulu'u juz'in minasyamsi lakin yundabu ta'khiruha lirtifa'i karumhin kama fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup keluarnya sebagian dari matahari, artinya ketika matahari sudah terbit meskipun hanya sebagian, ini sudah cukup, artinya sudah masuk waktu pelaksanaan sholat hari raya. Akan tetapi disunahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat hari raya sampai matahari setinggi kira-kira 1 tombak. Oleh karena itu ketika pelaksanaan sholat id dianjurkan agak diakhirkan sekira matahari sudah setinggi 1 tombak, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruji min khilafi man qala la yadkhulu waqtuha illa bil irtifa. Dan karena untuk keluar dari perbedaan ulama yang berpendapat bahwa waktu sholat hari raya tidak akan masuk kecuali dengan meningginya matahari setinggi 1 tombak. Oleh karena itu ketika pelaksanaan sholat hari raya disunahkan ketika matahari sudah setinggi 1 tombak. Faya mustathnatun min sinni fi'lil ibadah fi awali waktiha. Dan pelaksanaan sholat id memang lain dari kesunahan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, katakanlah sholat 5 waktu, ini dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu, yaitu waktu fadilah. Namun untuk sholat hari raya ini tidak dianjurkan di awal waktu, tapi disunahkan untuk diakhirkan sekira matahari sudah setinggi 1 tombak. Walau fa'alaha qabla al-irtifa'i kana khilafal aula 'alal mu'tamad. Andaikan melaksanakan sholat hari raya sebelum matahari setinggi 1 tombak, maka menurut qaul mu'tamad hukumnya adalah khilaful aula. Wa in qala Syekhul Islam bi annahu makruhun, meskipun menurut Syekhul Islam hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu monggo nanti ketika pelaksanaan sholat hari raya agak diakhirkan menunggu matahari setinggi kira-kira 1 tombak. Wa yusannu al-bukuru li ghairil imam liyakhudha majlisahu wa yantadhirus sholata. Dan disunahkan untuk selain imam,
para jamaah yang ikut melaksanakan sholat hari raya disunahkan untuk bukur, untuk berangkat pagi-pagi petang. Tujuannya liyakhudha majlisahu, untuk mencari tempat. Yang kedua untuk menanti pelaksanaan sholat hari raya untuk selain imam. Artinya untuk para jamaah, para makmum yang ingin mengikuti sholat hari raya disunahkan berangkatnya pagi-pagi petang dengan tujuan satu untuk mencari tempat, yang kedua untuk menanti atau menunggu pelaksanaan sholat hari raya. Wa ammal imamu fayahduru waqtas sholah. Sedangkan untuk imam maka kedatangannya, kehadirannya ketika sudah masuk waktu sholat. Terus ingkang menjadi imam hadirnya ketika sudah masuk pelaksanaan waktu sholat. Wa yusannu ayyu ajil hudura fil adha liyatasi'a waktu tadhiyah, dan disunahkan untuk segera hadir, segera berangkat di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Tujuannya lihat tasi'a waktu tadhiyah, agar waktu pelaksanaan kurban lebih leluasa. Wa yuakhiruhu qalilan fil fitri lihat tasi'a waktu shadaqatil fitri qabla sholati. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri disunahkan untuk lebih mengakhirkan sedikit, berbeda dengan sholat Idul Adha. Tujuannya apa? Untuk diakhirkan sedikit, tujuannya lihat tasi'a waktu shadaqatil fitri qabla sholat, supaya waktu penyerahan zakat fitrah sebelum sholat ini lebih leluasa. Karena ketika penyerahan zakat fitrah niku disunahkan diserahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dianjurkan untuk diakhirkan sedikit. Berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Adha disunahkan untuk segera hadir. Segera hadir ketika matahari sudah setinggi 1 tombak, mari segera dikerjakan bersama-sama. Tujuannya supaya waktu untuk tadhiyah, untuk berkorban lebih longgar, lebih leluasa. Salajengipun walawir tafa'at asyamsu lam yukrah an-naflu qablaha li ghairil imam wa amma ba'daha fa illam yasma' al-khutbata fa kadzalik wa illa kurriha li'annahu yakunu mu'ridan 'anil khatib bil kulliyah wa ammal imamu fayukrahu lahu an-naflu qablaha wa ba'daha li mukhalafatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam wal istighalihi bi ghairil aham. Kemudian untuk makmum, seorang jamaah ketika sampai di lokasi, andaikan ingin mengerjakan sholat sunnah tidak apa-apa, dan andaikan setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha sudah selesai, andaikan dia mengerjakan sholat sunnah juga tidak apa-apa kalau memang dia tidak mendengar khutbah, tidak mendengar khutbahnya imam. Tapi ketika dia mendengar khutbahnya imam saat khutbah Idul Fitri atau Adha, maka dia dimakruhkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Karena dengan dia mengerjakan sholat sunnah, dia akan mu'ridun anil khatib bil kulliyah, dia akan berpaling dari khatib, dari khutbahnya khatib tersebut secara menyeluruh. Kemudian yang penting bagi imam, wa amal imamu faikrahu lahu an-naflu qablaha wa ba'daha. Bagi seorang imam, berarti imam sholat hari raya,
dimakruhkan baginya untuk sholat sunnah, baik sebelum sholat id ataupun setelah sholat id. Dimakruhkan bagi imam untuk sholat sunnah, baik sebelum sholat id ataupun setelah sholat hari raya. Kenapa dimakruhkan? Limukhalafatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus alasan kedua, walistighalihi bi khairil aham, dan dia karena sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak lebih penting. Mila monggo bijing ketika sudah memasuki hari raya, monggo sareng-sareng nindakaken sholat hari raya untuk waktunya, yaitu waktu di antara terbitnya matahari dan condongnya matahari ke arah barat. Namun waktu yang paling baik yang disunahkan dalam mengerjakan sholat id adalah ketika matahari setinggi kira-kira 1 tombak. Cekap semanten menawi enten lepat nyumbang mboten. Al-Fatihah.